Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara, para mahasiswa peserta mata kuliah statistik kelas B yang saya cintai, yang saya banggakan, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita bersyukur kehadirat Allah bahwa hari ini kita diberi sehat. Hari ini diberikan kesempatan dapat bertemu dalam majelis ilmu, dan mudah-mudahan majelis kita senantiasa juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu mari kita buka kelas kita dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang teknik analisis korelasi, baik korelasi bivariat maupun teknik analisis korelasi multivariat, ya, termasuk juga analisis parsial. Nah, kemudian kita juga sudah mempelajari tentang teknik analisis regresi linier sederhana dan juga teknik analisis regresi linier berganda. Ya. Kalau untuk teknik analisis korelasi kita mempelajari tentang hubungan, ya, ada tidaknya hubungan antara variabel yang dikorelasikan. Sedangkan untuk teknik analisis regresi adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh, ya, variabel independen terhadap variabel dependennya, dan juga kita bisa melakukan estimasi atau membuat perkiraan atau membuat semacam estimasi, ya, naik turunnya variabel dependen atau variabel Y yang diakibatkan oleh variabel independennya atau variabel X, gitu ya. Baik itu variabel X-nya itu hanya satu atau variabel X-nya itu ada beberapa, ya. Jadi seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas, melanjutkan materi kita, dan ini adalah termasuk materi yang akhir, ya, untuk mata kuliah statistika pendidikan. Kita akan membahas tentang teknik analisis komparasional. Ya, komparasional. Kalau mendengar kata komparasi, apa yang ada di dalam benak Anda? Apa kata komparasi itu? Ya, berarti ada. Membandingkan. Ya, membandingkan. That's right, oke. Okay. Ya, jadi membandingkan, ya. Tentu di sini kita akan membandingkan sesuatu, gitu. Atau sesungguhnya di dalam teknik analisis perbandingan ini atau komparasional ini, karena sering disebut dengan uji beda, maka yang menjadi tujuan utamanya adalah ingin melihat, mengetahui, menguji ada tidaknya perbedaan variabel, ya, variabel atau kelompok-kelompok yang dibandingkan itu terhadap sesuatunya. Ya, contoh umpamanya kita ingin melihat prestasi belajar, umpamanya prestasi belajar ditinjau dari jenis kelamin. Nah, ada tidak perbedaan prestasi belajar kalau dilihat dari jenis kelamin, atau prestasi belajar ditinjau dari asal sekolah, ya, asal sekolah dari Alia, dari SMA, dari SMK, dari pesantren, ada nggak perbedaannya, gitu ya. Kemudian bisa juga kita melakukan analisis, ya, ada tidak prinsip, gitu ya, keteguhan prinsip jika dilihat dari
latar belakang agama, umpamanya kan seperti itu ya. Ada agama Islam, ada agama Nasrani, ada agama Hindu, Buddha, dan seterusnya. Nah, keteguhan prinsipnya ada nggak perbedaannya? Umpamanya seperti itu ya. Nah, ada nggak perbedaan sikap gitu ya jika ditinjau dari gender umpamanya. Nah, sikap terhadap rezim saat ini umpamanya ya, yang paling menarik gitu ya. Sikap terhadap rezim saat ini jika dilihat dari jenis kelamin gitu ya. Ya, atau juga kita tidak bisa menutup telinga kita, tidak bisa menutup mata kita bahwa pelanggaran ya yang dilakukan oleh kepolisian terhadap 6 orang anggota FPI itu di mata internasional adalah termasuk pelanggaran HAM berat gitu ya. Nah bagaimana sikap kita ya terhadap tindakan polisi yang membunuh 6 orang anggota FPI. Nah, umpamanya kayak gitu. Nah, dilihat dari situ ya. Jadi sikap dari jenis kelamin ya, mungkin laki-laki dan perempuan bisa juga ya, atau mungkin asal daerah gitu ya, atau asal organisasi gitu ya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis gitu ya, ada Al-Irsyad gitu, dan lain-lain lah gitu terhadap apa sikap polisi namanya. Nah itu bisa kita lihat ya, ada tidak perbedaan gitu. Nah ini contoh ya fungsinya atau kegunaan dari teknik analisis komparasional. Nah ini sebagai pengantar ya. Nah sekarang saya ingin coba mulai dari materi kita yang pertama ya. Nah ini materi kita yang pertama. Ya, sudah bisa kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Saya lanjutkan tentang teknik analisis komparasional. Nah, kita setiap mengkaji suatu konsep, maka kita bisa melihat dari dua sudut ya. Bil lughah wabi istilah ya. Nah, wabil istilah. Nah, jadi ini dengan sudut bahasa dan juga dari sudut istilah. Nah, kita lihat sekarang dari sisi bahasa dulu ya. Jadi teknik analisis komparasional dari kata komparasi ya, kata dasarnya komparasi ya. Ini dari kata bahasa Inggris compare gitu ya. Nah, compare itu artinya apa? Compare itu artinya bandingan atau tiada tara ya. Jadi wah cantiknya tiada bandingannya gitu, tiada tara. No compare ya, no comparison gitu ya. Tidak ada bandingannya gitu. Nah, namanya seperti itu. Bisa juga kata komparasi berasal dari kata comparability ya, comparability. Artinya apa? Itu bermakna sifat yang bisa dibandingkan atau disamakan gitu. Atau sifat yang dapat diperbandingkan gitu. Bisa juga bermakna comparable ya. Comparable berarti sebanding atau dapat dibandingkan. Dapat juga bermakna komparatif ya. Ada istilah comparative study ya, yaitu atau studi komparatif ya. Studi komparatif itu biasanya tujuannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan atau ada tidaknya kelebihan ya dari lembaga kita dengan lembaga orang lain ya. Atau kita ngangsu kawruh kalau dalam bahasa ini. Nah, ngangsu kawruh berarti untuk melihat kelebihan dan kekurangan. Ada tidaknya perbedaan di situ. Nah, jadi di sini apa? Bermakna komparatif ya. Jadi perbandingan. Nah, itu dari sisi bahasa ya. Dari sisi bahasa. Nah, dari sisi istilah, teknik analisis komparasional itu adalah salah satu teknik analisis kuantitatif yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis ya, untuk menguji hipotesis ya. Jadi di sini kita akan mencoba
menguji hipotesis nol. Hipotesis nol itu menyatakan tidak ada perbedaan. Jadi kalau prestasi belajar kita berasumsi tidak ada perbedaan prestasi belajar itu kalau dilihat dari gender gitu ya. Asumsinya ya prestasi belajar itu tetap sama ya, bisa kita lihat, kita anggap sama gitu. Antara laki-laki dan perempuan itu sama. Tapi apakah faktanya seperti itu? Nah, baru nanti diuji. Nah, hipotesis nol itu adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa teknik analisis komparasional adalah salah satu teknik analisis kuantitatif yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis nol atau perbedaan antar variabel yang sedang diteliti. Yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya. Jadi nanti akan ada grup-grup ya, kelompok-kelompok. Gitu ya. Itu. Kemudian bisa juga dimaknai bahwa teknik analisis komparasional ini sebagaimana teknik analisis korelasi dan juga teknik analisis regresi ini adalah termasuk statistik inferensial. Nah, dan juga termasuk statistik parametrik karena harus menggunakan parameter tolok ukur tertentu. Kalau tolok ukurnya tidak terpenuhi, maka tidak bisa dilakukan. Nah, dikatakan sebagai statistik inferensial karena di sini tidak hanya sekedar membuat simpulan, tetapi di dalamnya nanti akan ada proses ya. Akan ada proses yaitu uji hipotesis. Ya, uji hipotesis. Bahkan nanti bisa juga kita melakukan estimasi ya. Jadi estimasi itu melakukan perkiraan gitu. Nah, jadi disebut dengan statistik inferensial karena selain tadi untuk menguji hipotesis juga kita ingin menarik kesimpulan ya mengenai ada tidaknya perbedaan. Jadi ada tidaknya perbedaan. Oke. Baik. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makasih ya semuanya. Apabila dalam satu penelitian gitu ya, kemudian ditemukan adanya suatu perbedaan ya, dua sampel gitu ya, artinya dua kelompok yang nanti akan dibandingkan, maka bisa jadi perbedaannya itu mengandung dua kemungkinan. Yang pertama adalah perbedaannya nyata atau signifikan dan perbedaannya tidak nyata atau tidak signifikan. Ya. Perbedaan yang dinyatakan sebagai perbedaan yang signifikan apabila perbedaan itu terjadi pada kedua aspek, ya, yaitu baik pada sampel maupun pada populasinya. Jadi kalau di sampel ada perbedaan, berarti di populasi juga ada perbedaan. Kalau di sampel tidak ada perbedaan, maka di populasi juga tidak ada perbedaan. Jadi di situ dikatakan ini perbedaannya signifikan. Tetapi dikatakan perbedaannya tidak signifikan, itu mengandung makna bahwa perbedaan itu hanya terjadi pada salah satunya. Misalnya perbedaannya terjadi pada sampelnya, tetapi pada populasinya tidak. Gitu. Jadi di dalam sampel ternyata di situ ada perbedaan, tapi di dalam populasi ternyata tidak ada. Nah, itu namanya perbedaan yang tidak signifikan. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, ada perbedaan yang tidak signifikan karena di sampel terjadi perbedaan, tetapi di populasi tidak ada perbedaan, biasanya disebabkan karena sampling error. Ya, sampling error yaitu kesalahan dalam pengambilan sampel. Nah, karena di dalam analisis komparasional ini salah satu syaratnya adalah sampel harus diambil secara random atau secara acak. Nah, kalau kita menggunakan purposive ya itu pasti nggak akan berhasil gitu ya. Jadi harus diambil secara random, ya, secara acak gitu.
Dan juga nanti besar kecilnya sampel itu akan berpengaruh gitu. Besar kecilnya sampel akan berpengaruh. Kalau sampelnya terlalu sedikit, nah itu nanti akan mempengaruhi perbedaan atau tidak ada perbedaan. Nah, kalau sampel ya asumsi kita sudah dari awal sudah pernah kita bahas, sampel itu yang baik yang banyak gitu ya. Jadi sampel yang banyak itu berarti cenderung bisa mewakili ya. Jadi bisa menggambarkan populasinya gitu. Ya bandingan kalau umpamanya satu orang mewakili 10 orang itu kan sangat sulit. Umpamanya kita membahas tentang sifat kita. Sifat kita itu mewakili 10 orang yang lain gitu. Bisa jadi sifat saya pendiam, padahal yang saya wakili di situ ada yang agresif. Kan tidak mungkin gitu ya. Nah, tapi kalau umpamanya semakin banyak sampelnya gitu, maka itu sangat memungkinkan bisa menggambarkan gitu. Misalnya, oke. Nah, analisis komparasional ya, atau sering disebut dengan uji beda ya, yang digunakan untuk mengetahui koefisien perbedaan antara dua buah distribusi itu ada dua macam ya, teknik yang dipakai ya. Jadi teknik yang digunakan dalam analisis komparasionalnya ada dua. Yang pertama adalah t-test dan yang kedua c-square ya. T-test atau yang sering disebut dengan t-score, t-ratio, t-teknik atau student T ya, atau T-student ya, adalah teknik statistiknya. Teknik statistika yang dipergunakan untuk menguji signifikansi perbedaan dua buah mean ya, dari dua buah sampel dalam distribusi ya. Nah, dari ini untuk menguji perbedaan mean. Jadi yang dilihat nanti perbedaan rata ya, perbedaan rata-rata yang diperoleh dari kedua sampel itu, minimal kedua sampel. Nah, kalau t-test dan c-square itu adalah masih terbatas untuk dua ya, jadi untuk dua gitu ya, belum kelompok-kelompoknya masih sedikit gitu. Nanti kalau umpamanya kelompoknya banyak, kita tidak pakai t-test, tapi kita pakai ANOVA, analisis varian ya, jadi analisis varian. Nah, jadi sekali lagi t-test itu adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan berdasarkan perbedaan mean. Sedangkan c-square ya, atau chi kuadrat ini digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan frekuensi. Nah, c-square ini mempunyai dua fungsi, yaitu bisa digunakan untuk mengadakan estimasi dan sekaligus juga untuk melakukan uji hipotesis. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah, beberapa konsep ya tentang teknik analisis komparasional ya yang sederhana ya. Nah, yang sederhana. Ini rumus yang digunakan dalam t-test, yaitu t-test itu berasal dari mx1 dikurangi mx2 dibagi akar dari sd1 kuadrat dibagi n1 minus 1 ditambah sd2 kuadrat dibagi n2 minus 1. Mx itu adalah min ya. Itu lambang dari min ya. Berarti mx1 adalah min pada distribusi sampel 1. Mx2 itu adalah min pada distribusi sampel 2. SD kuadrat. Nah, SD kuadrat itu namanya varian. Kalau SD saja itu standar deviasi. Standar deviasi kuadrat namanya varian. Nah, jadi di situ disebutkan akar dari SD1 kuadrat dibagi N1 minus 1 ditambah SD2 kuadrat dibagi N2 minus 1. Nah, itu ya. Itu rumus yang kita pakai untuk mengetahui min ya. Mohon maaf. Untuk mengetahui t-test. Mohon maaf, untuk mengetahui t-test.
Atau bisa disimpelkan rumusnya T-test itu adalah berasal dari selisih antara MX1 dengan MX2 dibagi SDBM. Apa itu SDBM? SDBM itu adalah standar kesalahan perbedaan min. N1 adalah jumlah individu pada sampel 1. N2 adalah jumlah individu pada sampel 2. Pertanyaan yang mungkin bisa kita ajukan adalah apakah ada keharusan jumlah individu yang dibandingkan itu mesti harus sama atau boleh berbeda? Kira-kira boleh sama atau harus boleh berbeda? Halo? Jumlah individunya harus sama atau harus mesti juga boleh berbeda? Boleh berbeda, Pak. Boleh sama. Beda, Pak. Ya, sebaiknya ya, Boleh sebaiknya berbeda. sama. Maksudnya Sama. jumlah yang dijadikan responden itu kalau bisa sama. Kalau putrinya 7 berarti yang putranya juga 7. Tapi kalau putranya mamanya 7, yang putrinya 6 boleh enggak? Boleh. Tapi kalau bisa juga terlalu jomplang atau terlalu gapnya banyak. Umpamanya yang laki-laki, katakanlah kalau gender ya, gender itu laki-lakinya umpamanya 200, sementara perempuannya hanya 50, itu terlalu jomplang gitu nanti ya. Ya meskipun itu bisa, tetapi terlalu beda jauh. Baik, meskipun itu bisa. Baik. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan coba melakukan analisis kecil-kecilan ya. Kita akan mencoba melakukan penelitian tentang stres kerja ya ditinjau dari jenis kelamin. Asumsi kita, stres itu tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin ya. Ya pokoknya stres itu bisa menimpa siapa saja. Jadi nggak ada perbedaan asumsi kita. Tapi nanti akan kita buktikan ada nggak perbedaan stres kerja kalau ditinjau dari jenis kelamin. Nah, ini di dalam tabel ini aslinya datanya adalah hanya kolom 1 dan kolom 2. Sedangkan ada kolom 3 dan 4 ini karena kita sudah langsung proses secara lengkap gitu. Harusnya data tentang stresnya itu hanya X1 yang itu menandakan kelompok sampel 1 dan X2 adalah kelompok sampel 2. Itu gambarannya. Nah, kenapa kok kita bisa tahu di sini ada skor 78, 56, 64, 71, 62, 59, 62? Asumsi kita ini kita menyebar angket ya, di situ terdiri ada beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan itu nanti ada skor-skornya. Umpamanya skornya 4, 3, 2, 1 gitu ya. Nah, kalau semakin stres itu berarti 4. Kalau agak stres 3, tidak stres 2, yang sangat tidak stres itu 1, umpamanya kayak gitu ya. Nah, ini anggap aja skornya seperti itu. Ini sudah anggap hasil penelitian. Nah, di sini ada 7 orang yang di laki-laki dan 7 orang yang di perempuan. Makanya N1 ada 7, N2 ada 7. Nah, itu ya. Kemudian untuk melakukan langkah-langkah analisis dalam uji T-test ya. T-test, maka langkahnya sebagai berikutnya, yaitu membuat tabel ya. Ini yang pertama, membuat tabel. Kemudian yang kedua adalah mencari min atau rata atau rata-rata, diberi lambang MX. Kemudian yang ketiga menghitung varian. Varian itu adalah lambangnya SD2, SD kuadrat ya, SD kuadrat X gitu ya, SDX kuadrat gitu ya. Nah, kemudian yang keempat menghitung T-test. Yang kelima melakukan uji signifikansi dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan.
kesimpulan. Nah, ini langkah pertama adalah membuat tabel. Kita buat tabel. Nah, jumlah skor-skor variabel ini X1 kelompok 1 ini kita jumlahkan yaitu menjadi 452 sama dengan sigma X1. Kemudian ini yang X2 itu menandakan ini perempuan ya, kelompok perempuan ya. Ini sampel perempuan, ini sampel laki. Ini dijumlahkan 376 sama dengan sigma X2. Nah, di sini kita mengkuadratkan sigma mengkuadratkan dari masing-masing skor ya. Baik itu X1 maupun X2. Nah, X1 ini 78 kuadrat menjadi 6084, 56 kuadrat 3136 dan seterusnya. Sehingga totalnya adalah 29526. Ini adalah sigma X1 kuadrat ya. Jadi ini sigma X1 yang dikuadratkan, hasilnya seperti ini. Sedangkan yang X2 kuadrat ini berasal dari ini ya. X2 itu ini dikuadratkan 63 kuadrat menjadi 3969, 58, 33, 64 dan seterusnya. Sehingga totalnya menjadi 21062 sama dengan sigma X2 kuadrat. Nah, oke. Setelah itu langkah berikutnya nanti, nah ini rumus ya, rumus mencari varian ya. SD1 kuadrat berarti sigma X1 kuadrat dibagi N1 dikurangi MX aksen kuadrat atau ini min ya, min atau rata-rata dari varian 1 ya, atau variabel pertama, rata-rata dari variabel X1. Nah, kemudian varian kedua yaitu sigma X2 kuadrat dibagi N2 dikurangi rata X2 ya. Rata variabel X2. Dikuadratkan ya, jangan lupa dikuadratkan ya. Nah, ini langkahnya. Yang pertama adalah mencari min. Kita tahu bahwa rata-rata stres laki-laki berapa? 64,27. Jadi rata-rata laki-laki tingkat stresnya, skor stresnya itu ada di angka 64,57. Sedangkan MX2 itu berarti rata-rata stres perempuan adalah 53,71. Nah, dilihat dari min-nya antara laki-laki dan perempuan ada perbedaan nggak di situ? Ada, Pak. Ada ya, cukup signifikan ya. Kalau dilihat di situ ada hampir 11 poin ya. Betul? Iya. Oke, 11 poin ya. 10, koma berapa gitu ya. Tapi nggak sampai 11 ya. Berarti lumayan selisihnya gitu ya. Berarti kalau dilihat data ini laki-laki ini lebih stres. Gitu. Ya, alasannya apa? Kalau laki-laki itu kan bukan hanya mikirkan mencari duit, tapi mikir macam-macam gitu ya. Mikir harus kerjaan, mikir rumah ya, kendaraan, mikir liburan dan macam-macam gitu ya. Gitu ya. Itu ya. Nah, sehingga kalau perempuan itu pokoknya ya yang penting dia bisa membahagiakan suami, anak-anak, kan itu tugasnya perempuan itu ya. Jadi perempuan itu lebih mudah ketimbang laki-laki gitu. Laki-laki itu tanggung jawabnya lebih besar. Makanya wajar kalau dalam Al-Qur'an apa namanya? Ini kalau dalam pembagian itu waris itu adalah 2:1. Tapi sekarang ini ada yang kelompok ini ya, kelompok rasionalis yang mencoba karena alasan emansipasi mestinya sekarang ini bukan 2:1 tapi 1:1. Kalau begitu, kalau gentengnya bocor perempuan suruh naik juga sekarang gitu ya. Emansipasi mestinya begitu ya. Nanti kalau
atapnya roboh, perempuan suruh betulin sendiri kan gitu, itu emansipasi gitu kan. Ya, itu ya. Nah, ya ini untuk sambil intermezzo ya biar nggak tegang banget ya. Nah, sekarang kita lihat untuk mencari varian. Karena apa? Untuk mencari varian setelah tadi main ketemu, baik X1 maupun X2 sudah ketemu, kita bisa mencari varian di sini. Varian berasal dari variabel pertama atau kelompok pertama, sampel pertama adalah sigma X1 kuadrat per N dikurangi MX1 kuadrat. Ini 29526 per 7 dikurangi 64,57 kuadratnya. Ini sama dengan berapa di sini? 218. Adalah 4.218. Di 64,57 kuadrat adalah 41,69. Sama dengan berapa? 48,7151. Sama dengan ini dibulatkan jadi 48,7. Nah, di sini variannya malah ternyata apa? Laki-laki ternyata lebih rendah ya. Nah, kalau variannya ini lebih rendah ini ya variannya. Sedangkan perempuan malah jadinya meskipun tingkat stresnya kecil, rata-rata stresnya lebih kecil, tapi variannya lebih banyak. Varian itu menggambarkan apa sih? Variabilitasnya ya. Jadi variabilitasnya. Jadi apa ya? Keragamannya gitu. Keragaman. Simpangannya ya. Jadi simpangannya itu lebih besar ya dari reratanya gitu ya. Oke. Ini varian kedua adalah sigma X2 kuadrat per N dikurangi MX2 dikuadratkan. 21062 per 7 ya, dikurangi 53,71 kuadrat sama dengan 3008,857143 dikurangi 2884,7641 sama dengan 124,093043 sama dengan 124,1. Oke. Itu. Nah. Sekarang setelah kita ketemu main-nya ketemu, variannya ketemu ya, maka kita bisa menghitung t-test ya. Nah, t-test yaitu ini rata-rata sampel 1 laki-laki dan dikurangi rata-rata sampel 2 MX2 atau perempuan dibagi akar varian laki-laki dibagi N1 minus 1 ditambah varian perempuan SD2 kuadrat dibagi N2 minus 1. Nah, kita sudah ketahui di sini 64,57 dikurangi 53,71 dibagi akar 48,7 dibagi 7 minus 1 ditambah 124,1 dibagi 7 minus 1. Oke, kita lanjut. Nah, hasilnya 64,57 dikurangi 54,71 itu sama dengan 10,86. Akar 48,7 dibagi 6 adalah akar berapa? 8,11666667 ditambah 124,1 dibagi 6 yaitu 20,6833333. Sehingga t-test hasilnya adalah sebagai berikut. Yaitu 10,86 ya dibagi akar 28,8 adalah 5,366563146. Nah, sehingga hasilnya berapa? T-test ini t-test hitung ya. T-test hitung atau t-test observasi, t-test eksperimen. Tes eksperimen yaitu 2,0234. Kalau dibulatkan menjadi 2,0224. Ini namanya t-test hitung. T-test
observasi, tes eksperimen, hasil dari penghitungan di lapangan. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tes hitung sudah kita temukan, apakah sudah dinyatakan selesai? Belum. Nah, ini kan kita belum bisa mengetahui apakah ada tidaknya perbedaan. Mengetahui ada tidaknya perbedaan, maka kita melakukan uji signifikansi. Ya, signifikansi. Sama dengan ketika kita melakukan uji korelasi maupun uji regresi, yaitu melakukan uji signifikansi. Apa itu uji signifikansi? Pertanyaan tentang uji signifikansi. Apa sih sesungguhnya uji signifikansi itu? Mengetahui perbedaan tersebut signifikan atau tidak. Uji signifikansi itu adalah membandingkan, ya. Membandingkan harga apa? T-tes, ya. T-tes hitung dengan T-tes tabel atau teori. Nah, ini nanti kita bandingkan hasilnya itu. Kita mengajukan hipotesis berarti. Kalau konsep dasarnya, jika T-tes hitung lebih besar dari T-tes tabel, berarti ada apa? Ada konteks yang kita bahas. Ayo. Ada perbedaan. Itu kan bicara perbedaan, jangan hubungan lagi di sini, ya. Kita sekarang bicara perbedaan, berarti kalau T-tes hitungnya lebih besar dari T-tes tabel, berarti ada perbedaan. Jika T-tes hitung lebih kecil dari T-tes tabel, berarti tidak ada perbedaan. Ini konsep yang harus kita pahami secara secara mendalam, ya. Jadi dipahami secara jelas, ya, sungguh-sungguh. Karena nanti tinggal dikontekskan, ya. Kalau hubungan juga seperti itu, ya. Tinggal nanti bahasanya namanya hubungan, ya. Nah, tapi kalau regresi berarti pengaruh, gitu, ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita lakukan uji signifikansi, yaitu menentukan perbedaan tersebut signifikan atau tidak. Maka dilakukan dengan cara membandingkan antara T-tes empirik atau T-tes hitung dengan T-tes teoritik atau TT, ya, disingkat TT, dengan rumus derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu kalau bahasa Indonesianya DB, tapi kalau di dalam SPSS nanti namanya DF. Apa itu DF? Degree of freedom, ya. Degree of freedom, derajat kebebasan. Ya. Ya, degree of freedom. Nah, rumusnya apa? DB atau DF itu sama dengan N-2. Kita tahu N itu adalah akumulasi dari seluruh responden yang kita teliti. Nah, N1 tadi berapa? N itu adalah penjumlahan dari N1 dan N2. N1-nya 7, N2-nya tuh 7. Jadi 7 plus 7 minus 2. 12. Kok dibagi, ya? Dikurangi kurangi 2. Sama dengan berapa? 12. Nah, nanti kita akan lihat caranya, ya, kalau mencari DB itu. Kalau di tabel kemarin sudah kita ketahui, ya. Untuk taraf signifikansi 5%, DB12 adalah 2,179. Sedangkan 1% adalah 3,055. Ya, ini Mas atau Mbak Robianti, ya. Ini nggak masuk ini. Kesulitan ini mau masuknya. Oke, baik. Jadi itu. Nah, setelah kita ketahui ternyata harga
taraf signifikansi 5% itu di tabel ya, di tabel itu 5% 2,179. TT 5% 2,179. Ternyata lebih besar dari 2,024 dan yang 1% itu lebih besar lagi 3,055. Nah, kalau tadi jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka kesimpulannya apa? Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Nah, makanya di sini nih dapat kita lihat karena nilai T empirik berada di bawah atau lebih kecil dari T teoritik baik 5% maupun 1%, maka T empirik maka dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan stres kerja bila ditinjau dari jenis kelamin. Padahal tadi kalau dilihat dari min-nya ada perbedaan enggak? Ada ya. Ada. 64 sama 53 kan berarti ada gitu. 53. Tapi ternyata apa? Perbedaannya tidak nyata, tidak signifikan. Kebetulan. Asumsi kita apa sekarang? Sekarang asumsi kita apa? Kok di reratanya benar-benar ada perbedaan, tapi faktanya kok setelah diuji kok malah nggak ada perbedaan. Kira-kira penyebabnya apa? Tadi di pengantar error. Ya? Sampling error. Sampling error. Kalau umpamanya kita tidak menganggap sampling error, kira-kira apa penyebab lainnya? Penyebab utamanya apa? Jumlah sampelnya terlalu apa? Terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Bagus ya. Kalau bisa dalam penelitian kuantitatif itu sampel itu kalau bisa di atas 50. Tadi cuma berapa? 14. 7 ya. Ya kan laki-lakinya 7, perempuannya 7, cuma 14 ya. Bawah 20, jauh dari 20. Ada yang mensyaratkan dalam statistik itu, ahli statistik ada yang mensyaratkan bahwa minimal kalau kita melakukan analisis kuantitatif itu adalah 30 ya sampelnya. Tapi ada yang mengatakan sebaiknya 50. Yang paling baik itu ya di atas 100. Oke, jadi seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah uji signifikansi, ternyata di sini tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Meskipun rata-ratanya ada perbedaan, tapi perbedaannya tidak signifikan. Bisa membuat simpulan sebagai berikut. Tidak terdapat perbedaan stres kerja yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Atau tidak terdapat perbedaan stres kerja yang signifikan jika ditinjau dari jenis kelamin. Jika ditinjau dari gender, ya. Gender. Ya, gender tuh? Gender, Pak. Gender. Oh, ya sudah. Gender, Pak. Spellingnya udah ganti ya. Ya tulisannya kan gender itu ya. Ya gender ya. Tapi bacanya gender ya. Ya, gender itu kan nama alat musik gamelan ya, salah satu alat musik gamelan gitu. Ya. Tapi kalau gender dalam arti ini adalah jenis kelamin. Amin. Oke, baik. Amin. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Ya. Pak, saya ingin bertanya. Boleh, monggo. Yang mengenai tes observasi boleh di-share screen-kan lagi nggak, Pak? Tes observasi? Iya, observasi. Boleh. Why not?
Nah, yang mana? Yang komanya banyak banget tadi yang ada sampai 8 digit. Nah, ini tuh yang 8,116667 tuh boleh kita itu nggak Pak? Boleh kita apa namanya? Dibulatkan langsung. Nah, ya dibulatkan langsung atau harus sepanjang itu kayak detail gitu Pak? Sebaiknya kalau ini masih proses kayak gini, itu biarin aja. Biarin dulu. Yang nanti yang dibulatkan akhir itu yang di sini. Oh, yang di akhirnya berarti Ya. di 8 sama 20 baiknya, itu wajib ditulis dulu. Dibiarin aja. Kalau Anda pakai Excel itu nanti akan lebih mudah lagi ya. Pakai Excel lebih mudah lagi. Oh iya, Pak. Gitu. Iya. Jadi ini soalnya kalau dibulatkan mungkin kan hasilnya juga berbeda kan, Pak? Hasilnya nanti berbeda. Iya. Hasilnya bisa malah lebih kecil ya kan. Gitu. Oh ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi proses masih dalam proses awal-awal itu sebaiknya nggak usah dibulatkan. Dibulatkan ya nanti kalau sudah yang terakhir, gitu ya. Terakhir. Nah, jadi menerima pembulatannya kalau sudah akhir, gitu ya. Oke, baik. Monggo ya, lagi kalau ada pertanyaan lain. Sudah capek belum ini? Belum ya? Nah, karena waktu kita terbatas, maka saya akan menunjukkan dua sekaligus. Kalau tadi secara manual, nah, sekarang akan kita tunjukkan bagaimana kalau menggunakan aplikasi SPSS. Biar ada perbedaannya, gitu ya. Sekarang kita langsung buka ke aplikasi SPSS. Sudah tampil? Coba. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau kita sudah membuka aplikasi SPSS, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Variable. Yaitu mengisi data yang ada di dalam worksheet SPSS variable view. Tadi kita meneliti apa tadi? Stres ya. Stres. Tulis saja stres di sini. Nah, yang kedua apa? Gender ya. Gender. Jenis kelamin. Ya, gender. Ya, ini kita nolkan aja ya. Nah, kita nolkan. Nah, ini yang penting di sini. Kita beri label. Stres tadi apa? Stres kerja. Nah, gender di sini adalah kita laki-laki. Gender. Atau dalam kurung jenis kelamin. Nah, karena di dalam analisis uji beda itu berarti ada kelompok-kelompok sampel. Maka yang di sini harus mengandung kelompok yang mana? Stres kerjanya atau gendernya? Gender. Nah, oleh karena itu gini, values-nya ini setelah kelihatan seperti ini, values-nya kita klik. Ini ada non ya, values-nya ada non, yang titik-titik kita klik. Nah, maka akan muncul dialog box seperti ini ya. Value berarti tadi kita kasih kode 1. Ini untuk menandai apa? Laki-laki. Laki-laki, bagus. Laki-laki. Kita add-kan di sini. Masih ingat cara ini? Masih, Pak. Kita membuat apa dulu? Insya Allah. Ya, ketika kita mau menghitung apa? Median ya, gitu ya. Nah, Median. Kemudian yang kedua, ini label dari apa? Perempuan. Nah, kita add-kan di sini. Nah, kalau kelompoknya ini sudah masuk semua, kelompoknya lengkap. Nah, kelompoknya kita gender ini hanya 2 ya. Saya tidak mengakui yang lain ya. Jadi setahu ya kita dengan
perintah di Quran ya yang kita akui hanya laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi waria sama apa namanya itu nggak usah diakui lah gitu ya. Kita nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Nah, yang penting ada laki-laki dan perempuan. Nah, sudah kita oke. Nah, sekarang kita lihat di data view. Wah, sudah ada nih stress and gender ya. Nah, gender ya. Ya. Gender atau gender? Gender. Gender, Pak. Gender ya. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan setelah ini? Mengisikan Mengisi datanya. mengisi data. Data. Kita impor dari mana? Data di Excel. Gitu ya. Saya sudah punya data Excel di sini. Ini biar kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini kita impor ya. Nah, kalau di sini kita ekspor ya. Dari di sini kita ekspor. Kita klik dulu nih ya. Ini kita datanya ini. Kita Ctrl C. Nah, terus kita masukkan ke SPSS. Nah, Ctrl V atau paste. Nah, sudah kita buka lagi di Excel. Biarin aja ya. Bolak-balik. Nah, sekarang yang perempuan. Kita blok juga. Ctrl C. Kemudian kita buka di SPSS. Ctrl V. Nah, ini di sini belum kita isikan ya. Nah, sekarang kita isi juga. Ini sudah kita kasih kode. Laki-laki kita kasih kode 1. Nah, ini kode untuk laki-laki kita masukkan semua. Ctrl C. Ini biar betul-betul prosesnya tahu dengan baik ya. Kita C. Nah, terus kembali ke Excel lagi. Ya. Ini baru yang kedua, yaitu simbol untuk perempuan. Nah, Ctrl C. Lalu kita masukkan ke SPSS. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, sekarang sudah masuk. Apa langkah yang harus kita lakukan? Kalau kita mau melakukan UJT, nah sekarang kita lakukan analyze. Apa yang harus kita cari di sini? Compare mean. Karena kita sekarang analisisnya adalah komparasi. Ya, compare mean. Nah, bentar ya. Baik. Nah, compare mean. Karena tadi antara kelompok 1 dengan kelompok 2 itu saling berhubungan atau beda sama sekali? Masing-masing kelompok itu kelompok yang terpisah atau yang kelompok yang masih ada hubungan? Masih ada hubungan. Kalau dalam konteks kita, tapi dalam konteks analisis ini antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada hubungan sama sekali kan?
Jangan dibayangkan ini memang harus pasangannya ini. Ini tidak bersaling berpasangannya. Ini dianggap masih ini kelompok yang berbeda, beda. Kelas A dan kelas B itu kan kelas yang berbeda, maksudnya begitu ya. Ya, agama A dengan agama B ini kelompok yang berbeda. Maksudnya seperti itu ya. Tapi kalau pre-test dan post-test itu masih ada kesinambungan. Tapi kalau di sini laki-laki dan perempuan itu adalah dua kelompok yang berbeda. Maka kalau ini kelompok yang berbeda, yang kita bandingkan, maka kita menggunakan independent sample t-test. Ya, independent sample t. Kalau kelompoknya itu cenderung masih ada kaitannya, berpasangan, nanti pakai ini, pair sample t-test. Nah, tetapi kita pilih yang ini, independent sample t-test. Karena apa alasannya? Alasannya apa? Alasannya adalah ini tidak saling berpasangan, tapi berbeda. Kelompok yang sama, yang masing-masing berbeda. Oke. Baik, sekarang kita ulang lagi, yaitu analyze, compare mean, lalu independent sample. Lalu kita klik. Nah, sekarang muncul dialog box seperti ini. Ya. Nah, kita lihat di sini. Stres kerja itu adalah variabel yang akan kita tes. Maka kita masukkan ke sini. Nah, gender adalah grup variabel. Nah, ini kelompok ya tadi yang digrup-grupkan gitu ya, dikelompok-kelompokkan. Masuk ke sini. Nah, setelah ini dimasukkan, maka klik define group. Nah, tadi ada berapa? 1, kemudian di sini ada 2 grup ya, 2. Lalu continue. Nah, setelah ini diklik, ya, maka kita lihat option. Option ini sudah oke, sudah sesuai, continue, bootstrap. Ini sudah, ini nggak usah, nggak apa-apa gitu ya. Nah, setelah ini apa? Kita langsung klik OK. Atau sebelum klik OK, kita reset dulu ya. Nah, kita reset dulu. Jadi setelah tadi kita klik analyze, compare, kemudian independent variable independent t-test, maka kita akan muncul dialog box seperti ini. Nah, sekali lagi, stres kerja masuk ke variabel yang akan dites. Tes variabel stres kerjanya. Kemudian gender kita masukkan yang grouping variable. Nah, kemudian define ini kita isi. Ya, tadi ada 2 kan? 1 dan yang kedua 2. Continue. Nah, setelah ini step ini sudah, langsung kita oke. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, perlu ditampilkan khusus. Nah, sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah nampak. Ya. Sudah, Pak. Statistik deskriptifnya di sini. N kita ketahui adalah 7. Laki-laki 7, perempuan 7, betul? 7. Nah, betul, Pak. Min-nya betul nggak? Betul. Betul, Pak. Sama nggak dengan yang di manual tadi? Betul. Sama ya, 64,1 sama dan 53,71. Nah, yang beda apa di sini? Nilai apa? Di sana tadi varian, di sini adalah standar deviasi. Kalau untuk varian gimana caranya? Deviasi. Varian ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan. 7,55 dikuadratkan ya. Jadi, atau ini juga dikuadratkan. Jadi nanti akan ketemu ya. Jadi seperti itu. Tapi ini sebenarnya nggak begitu ya. Kalau dikuadratkan nanti berbeda ya. Nah, jadi sini memang standar deviasi. Memang betul-betul standar deviasi. Artinya apa? Penyimpangan standar dari rata-ratanya. Itu sekian.
Nah, ternyata memang perempuan lebih standar deviasinya lebih tinggi ya. Tinggi. Sekarang yang paling penting yang perlu kita lihat adalah yang ini ya. Informasi hasilnya. Hasil independent sample test. Nah, syaratnya apa? Dikatakan ada perbedaan jika apa? Lebih kecil dari 0,05 jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05 berarti ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Ada perbedaan. Jika signifikansinya nanti lebih kecil dari 0,05 berarti ada perbedaan. Tetapi jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan. Fahimnya. Nah, ini pengambilan keputusannya ini selalu sama ya. Baik untuk konteks apa? Korelasi, regresi maupun juga t-test ya. Nah, atau komparasi. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat harga T-nya berapa? Harga T-nya ini. Kalau di hitungan manual berapa tadi? 2,024 ya. Oh, ya. Kalau di manual tadi hitungan kita berapa? 2,024. Nah, tapi kok di sini 2,027. Kenapa? Karena di sini menghitungnya pakai komputer, pakai sistem, dia lebih detail, lebih teliti, lebih rinci, sehingga hasilnya lebih besar. Jadi semakin besar itu nanti hasilnya semakin rinci, semakin besar. Tapi kalau tadi dibulatkan dari awal, hasilnya menjadi lebih kecil. Jadi Mbak siapa tadi? Fitra. Ya, pokoknya yang bertanya tadi ya, itu jawabannya terjawab di sini ya. Jadi kalau dibulatkan dari awal nanti hasilnya semakin kecil. Tapi kalau dibiarkan dengan koma-komanya nanti hasilnya semakin besar. Nah, ternyata ketika kita menggunakan SPSS itu harga T-nya menjadi lebih besar, yaitu 2,024. DF-nya berapa? 12, Pak. 12. Sama nggak dengan DB tadi? Sama. Nah, ya. Sama kan cuma di sini tulisannya tidak DB karena ini pakai bahasa Inggris. DF, degree of freedom. Kalau DB itu derajat bebas ya, gitu ya. Itu bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Gitu. Nah, sekarang yang paling kita pakai untuk menentukan ada tidaknya perbedaan adalah di sini. Yang signifikan. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kursornya muter. Pak. Yaitu 0,065. 0,065. Ini jika dibandingkan dengan 0,05 lebih besaran mana? 0,065. Nah, ini lebih besar ya. 0,065. Dan ternyata signifikansinya yaitu sama dengan 0,065 lebih besar dari 0,05. Ya, kalau ini lebih besar dari 0,05, tadi apa keputusannya? Jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak signifikan. Tidak apa? Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Signifikan, boleh. Tidak ada perbedaan. Tapi kalau lebih kecil ada perbedaan. Nah, tapi ada perbedaan. Besar ya, lebih besar. Jadi lebih besar, jadi tidak ada perbedaan. Jadi sama nggak antara cara manual dengan cara SPSS? Halo? Sama, Pak. Sama ya. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan kepada saudara bagaimana cara sih menghitung
harga T apa namanya? T tabel ya. T tabel dengan menggunakan Microsoft Excel. Dengan DF berapa? 12. 12. Ini saya close dulu. Yang di sini sudah jelas semua belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sekarang kita lihat cara menghitung T. Nah, menghitung T tabel. Caranya seperti ini. Lihat ini T tabel ya. Caranya adalah kita lihat di sini sama dengan T in. In ini langsung kurung buka. Nah, probabilitas kita berapa? Alfa kita berapa? Alfa itu adalah taraf signifikansi. Alfa kita berapa? Halo. Ya, Ya, Pak. Alfa kita 0,05 atau 0,01? 0,05. 0,5. Berarti caranya adalah dituliskan 0,05 per 2. Nah, terus titik koma ya. Titik koma. Lalu di sini degree of freedom. Degree of freedom kita berapa? 12. Lalu kurung 2. lalu enter. Jadinya begitu. Itu harga T tabel. Untuk 5 5% atau 0,0. 5. Nah, kalau umpamanya pakai 0,01 sekarang, yaitu T in INV terus kurung buka berapa? 0,01 per 2 titik apa? Titik koma 12. Kurung tutup enter. Nah, ini kalau berapa ini? 3,428. Ini 0,01 sedangkan ini 0,05. 5. Nah, jadi 5%. Ini untuk 5 dalam kurung ya. 5%, 0,05. Sedangkan yang di sini adalah 0,01. Ini adalah 0,01. Nah, ini nggak apa-apa lah ada minusnya ya, itu hanya untuk ini aja. Ini adalah untuk taraf signifikansi 5%, sedangkan ini untuk taraf signifikansi 1%. Atau ini alfa 0,05, ini alfa 0,01. Padahal di sini berapa? 2,027. Nah, sekarang kalau dibandingkan 0,560 lebih besaran mana? Lebih besaran ini. Apalagi persen 3,428 makin besar gitu ya di sini. Nah, oleh karena itu karena T observasi atau T hitung itu lebih kecil dari T tabel, maka terima HO dan tolak HA. Nah, ini berarti kesimpulan kita adalah menolak HO. Ya, HO itu punya tidak ada perbedaan jika ditinjau dari gender. Sedangkan HA itu ada perbedaan stres kerja jika ditinjau dari gender. Yang diterima HA atau HO? HO, karena memang yang diterima adalah yang menyatakan tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan itu syaratnya T hitung lebih kecil dari T tabel. Tapi kalau yang di sini itu jika T hitung lebih besar dari T tabel berarti ada perbedaan. Tapi faktanya apa di sini? Faktanya apa? Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Oke, sudah jelas ya? Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah ya.
perasaan saya sudah pelan-pelan banget ya menyampaikannya atau memberikan transfernya kepada teman-teman semuanya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan insya Allah nanti kalau saya nggak sempat memfilter atau mengconvert ya hasil dari Zoom ini, nanti Anda bisa melihat di Google Classroom video tutorial yang terkait dengan analisis komparasional ini, nanti bisa langsung dilihat ya, dibaca gitu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa saya share juga. Ini nanti saya simpan dulu, kemudian saya share kepada saudara. Oke, jelas ya cara menghitung, bagaimana sih menghitung t-test. Yuk sekali lagi kita nyoba kalau kita menghitung t-test t-test observe t-test tabel, yaitu dengan cara apa tadi? in gitu ya. Berapa taraf signifikansi kita? 0,05. Terus titik Per 2, koma. Seandainya sekarang DB-nya 70 ya. 72 pokoknya 72. Nah, umpamanya gitu. Ini kurung tutup enter. Nah, DB-nya ini t-testnya seperti ini ya. Kalau seandainya nanti berapa tadi? 72 ya. 72. Sudah tahu caranya ya sekarang? Nggih, Pak. Sama ya. Mudah bukan? Insya Allah mudah. T-in terus Buka kurung 0,05 per 2 titik koma dB. ya. Nanti DB yang mau dicari ya, DB yang dicari. Langsung kurung tutup enter. Nah, caranya. Oke, saya kira begitu. Ini untuk tutorialnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya. Baik. Mangga, umpami ayat keterangan, ayat tanya, mangga. Mbak Nada. Harus Pak. Oh. Parantos cekap. Harus Pak. Oh, oke, baik. Saya kira itu saudara-saudara yang dirahmati Allah. Insya Allah nanti saya akan coba tampilkan satu lagi materi, yaitu analisis varian, ANOVA ya, analisis varian. Itu untuk apa? Uji beda dengan kelompok yang lebih dari 2. Ya. Jadi kelompoknya lebih 2. Umpamanya seperti ini. Umpamanya contoh ya, jadi contoh umpamanya kualitas hasil belajar, kualitas daring ditinjau dari merek HP. Wah, nanti merek HP yang dipakai itu mempengaruhi nggak hasil belajar ya? Mempengaruhi, Pak. Ya, nanti kita lihat merek HP ada berapa macam. Contoh, Samsung. Terus yang kedua, Oppo. iPhone. iPhone. Evercross, Pak. Berarti lebih dari 3 gitu ya. Jadi lebih dari 2. Ada Lenovo, Oppo, Samsung, iPad. Nah, macam-macam ini juga banyak. Itu berarti nanti bukan lagi pakai t-test, tapi pakai ANOVA. Kalau sempat nanti kita ada perkuliahan ya nanti kita pakai perkuliahan. Kalau enggak nanti saya buatkan tutorialnya. Ya, saya kira seperti itu. Ya, yang paling penting sekarang saudara sudah menemukan judul minimal 3 judul. Sudah semuanya? Dari jurnal? Belum, Pak, belum ngerti. Belum, Pak. Nah, Gimana, Pak, ininya? tugasnya Anda mencari judul 3
tiga variabel ya, judul. Umpamanya contoh pengaruh, motivasi kerja, kemudian kreativitas dengan produktivitas umpamanya. Contoh itu kan sudah 3 ya, kayak gitu ya. Nah, nanti bisa juga nanti uji perbandingan ya, uji perbandingan. Jadi seperti itu. Anda silakan nanti tugas akhirnya Anda boleh milih pakai ANOVA atau pakai regresi. Jadi tidak boleh pakai korelasi. Adanya regresi dan ini ya. Jadi minimal regresi. Minimal regresi. Regresi 3 variabel paling enggak ya. 3 variabel. Enggak boleh 2 variabel. 3 variabel. Jadi korelasi kayak apa? Regresi kan ganda. Gitu. Nah, judulnya harus diambil dari mana? Judulnya harus diambil dari jurnal. Ya. Kenapa kok harus dari jurnal? Karena kalau sudah masuk jurnal itu berarti sudah diverifikasi. Menjadi sebuah teori. Jika asal-asalan kayak judul sakarepe gitu ya. Hubungan antara kesukaan makanan dan warna spray dengan prestasi belajar, maksudnya enggak boleh. Ada teorinya juga pertanyaannya kan. Gitu ya. Enggak asal-asalan buat judul ya. Saya kira seperti itu ya. Ini tujuan saya, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya. Amin. Baik, saya kira hari ini cukup. Untuk itu, mari kita akhiri perkuliahan kita dengan tahmid dan doa penutup nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Ganteng, Pak.